Tanyakan lagi ke Mas Umam. Mas Umam, kita lihat deh di 3 lumbung elektoral, Jabar yang Prabowo menang di sana, kemudian Jateng juga menang, Jatim juga menang di sana. Apakah Anda melihat bahwa para pemilih ini base-nya itu dasarnya adalah karena approval rating atau tingkat kepuasannya terhadap Presiden Jokowi yang memang tinggi sehingga mengabaikan berbagai isu dan dinamika yang terjadi selama ini? Iya, kalau approval rating itu satu hal ya, tetapi ada infrastruktur pemenangan yang kita juga perlu cermati. Bagaimana kemudian pergerakan mereka di akar rumput, melakukan sosialisasi, door-to-door canvassing yang cukup intensif, termasuk diakui atau tidak. Tentu vote getter di level lokal, di level grassroots, yang ditentukan oleh infrastruktur politik yang bergerak, itu juga akan sangat menentukan. Maka kemudian, kalau misal merujuk pada proses penempatan ya terkait dengan penjabat kepala daerah, kemudian bagaimana sebaran distribusi bansos dan lain sebagainya, diakui atau tidak itu memberikan impact yang signifikan. Meskipun di saat yang sama memang tentu approval rate akan menjadi salah satu poin ya di situ. Tetapi kemudian di sisi yang lain, diakui atau tidak, struktur masyarakat kita itu memang lebih banyak didominasi oleh kelas menengah bawah. Dan mereka adalah kelompok sosial ekonomi yang relatif lebih rentan terhadap praktik politik transaksional. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya tentu ini menjadi bagian dari evaluasi performance dari demokrasi kita di Indonesia. Tetapi kemudian ternyata kelas menengah terdidik kita juga relatif terbatas. Sehingga kemudian narasi-narasi besar tentang demokrasi, tentang good governance, tentang bagaimana meletakkan penegakan hukum yang betul-betul imparsial, tidak terpolitisasi dan lain sebagainya, itu seolah kemudian menjadi isu elit. Bukan menjadi isu yang kemudian relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Maka kemudian, kalau misal kampus bergerak, para guru besar bergerak, itu sesuatu yang unik, yang patut diapresiasi. Tetapi kita harus notice, Mbak, mengapa kelas menengah terdidik bergerak, tetapi kemudian itu hanya bergerak di level ekstra parlementer. Uniknya di intraparlementer diam-diam saja. Hampir tidak ada pergerakan sama sekali. Termasuk dari pendukung kubu 02, termasuk dari pendukung paslon di 01 dan juga 03 yang mengklaim memberikan kritik yang signifikan kepada kekuasaan, tetapi praktis tidak ada pergerakan signifikan. Artinya apa? Ada gap. Entah itu literasi politik, entah concern dari masyarakat politik kita, memang ada level-level yang kemudian membuat ini menjadi dalam tanda kutip agak absurd, tetapi that's part of the political reality di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.